Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Surat An-Nisa ayat 10. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Alhamdulillah, pada salat zuhur ini kita bisa melakukan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah ini menjadi pakaian kita. Kita berusaha yang namanya salat 5 waktu itu adalah di masjid. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikatakan, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum illal maktuba," atau kama qala Rasul. Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib. Salat wajib itu adalah di masjid. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh panutan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Dalam hadis dikatakan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah, tinggalkanlah 7 dosa yang menghancurkan kamu. Al-mubiqat seperti yang kita baca dalam syarah hadis, al-muhlikat, sesuatu yang menghancurkan. Salah satu dosa besar itu adalah memakan harta anak yatim. Di dalam surah lain Allah ingatkan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang membohongi agama? Salah satunya adalah mereka yang memakan harta anak yatim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang berbahagia, salah satu penyebab atau terjadinya seseorang memakan harta anak yatim apabila sistem warisan tidak diberlakukan di dalam harta. Apabila sistem warisan tidak diberlakukan dalam pembahagian harta, apabila seorang ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, katakanlah ahli warisnya ada anak laki-laki 2 orang,
dan perempuan 2 orang. Maka apabila harta warisan ini tidak diberlakukan, salah satu ancamannya adalah kita khawatir nanti memakan harta anak yatim. Mungkin jamaah bertanya, di mana letaknya Pak Ustadz? Kok kaitannya warisan bisa memakan harta anak yatim? Bapak Ibu, mari kita bikin simulasinya. Seorang, katakanlah ahli waris ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini menjadi ahli waris. Kemudian terjadilah kesepakatan, gak usah harta orang tua kita ini kita bagi secara warisan atau faraid, gak usah kita bagi. Kita nikmati sajalah harta orang tua kita ini. Katakanlah orang tuanya punya ruko, punya rumah kontrakan, atau usaha yang lain. Nggak usah dibagi, Pak. Siapa yang perlu persilakan, nanti beritahu abang atau uni, nanti abang kasih nanti jatahnya. Ini pada tahap pertama, level pertama. Kemudian dalam perjalanannya, 4 dari anggota yang kakak beradik ini, 1 di antara mereka meninggal dunia. Meninggal dunia, Pak. Berarti ahli warisnya yang tinggal adalah 3 orang. 3 orang. Maka timbullah ide atau di antara yang bertiga mengingatkan kepada kakaknya atau abangnya, Bang, Uni, ini kayaknya kita sudah berumur nih. Sementara tinggal kita bertiga daripada yang berempat. Bagaimana kalau harta warisan ini kita bagi saja lagi? Mumpung kita masih hidup, ada 3 orang. Oke, bagaimana cara baginya? Kalau takkanlah yang meninggal itu anak laki-laki yang meninggal, berarti 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan yang masih hidup. Kata yang laki-laki, kalau sebenarnya menurut agamanya jatah laki-laki itu kan 2 kali perempuan. Berarti kalau 3 orang ahli warisnya, 2 perempuan, 1 laki-laki, berarti harta dibagi 4. Harta dibagi 4. Oke, kita bagi. Oke, kita bagilah harta papa ini lagi. Kita bagi lagi, mumpung kita masih hidup. Dibagilah Pak harta warisan ini dibagi 3. Katanya udahlah kita sepakat saja dibagi 3 saja harta ini, gak ada masalah. Saya setuju kok, gak ada masalah. Dibagi 3. Bapak Ibu, saya mengajak kita merenung sejenak apa yang terjadi. Sewaktu harta ini dibagi 3, maka ancamannya adalah secara tidak langsung berarti yang bertiga ini ikut memakan harta anak yatim. Di mana letaknya Pak Ibu? Karena kan adiknya itu kan punya, katakanlah kakak atau adiknya kan punya anak. Sekarang semestinya yang ahli warisnya 4 orang, karena 1 sudah meninggal dunia, 3 yang masih hidup, harta dibagi 3. Berarti yang 1 sudah meninggal tidak dikasih warisan. Pak Ibu, ini yang kita khawatirkan. Sama kita memakan harta anak yatim. Inilah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 10. Sewaktu Allah berbicara tentang warisan, ahli waris atau hukum faraid, Allah ingatkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim. Inilah salah satu ancaman. Apabila sistem warisan tidak diberlakukan, yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan nanti harta semestinya dibagi 4, tapi 1 yang sudah meninggal dunia, harta dibagi 3. Maka ancamannya Allah ingatkan kepada kita. Apa ancamannya? Kata Allah, kamu tanpa sadar memakan harta anak yatim. Makanya Pak Ibu, warisan ini bukan tawar-menawar, bukan opsi. Warisan ini Pak wajib diberlakukan.
Mari kita simak firman Allah. Kita simak firman Allah di ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah wajibkan kepadamu, Allah wajibkan kepadamu. Bayangkan bahasa yang Allah wajibkan kepada kamu. Bahkan di ayat 11 di penghujungnya faridatan minallah. Ini sistem waris, ini fardu, kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang Allah katakan tilka hududullah. Ini aturan rambu-rambu Allah yang mesti kamu lakukan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai yang terjadi yang pertama, mungkin di level pertama tidak ada masalah, tapi kita khawatirkan pada level 2 terjadi masalah goyang, terjadilah permasalahan. Permasalahan di mana? Karena harta warisan tidak dibagikan di awal-awal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bahwa agama kita memberikan tuntunan yang sangat luar biasa. Bahkan di ayat 11 Allah tutup, innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Wahai hambaku, Allah Maha lebih tahu apa yang terbaik dalam harta tersebut. Toh harta ini bukan milik kita. Walillahi mulkus samawati walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Harta ini bukan milik kita. Allah titipkan kepada kita. Kita lahir tanpa membawa harta. Kita pulang kampung pun tanpa membawa harta nantinya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita seyogyanya kita ingatkan kepada anak-anak kita, nak, nanti kalau ayah sudah tidak ada, tolong berlakukan sistem warisan. Ayah tidak ingin harta tidak membawa berkah kepada ananda. Jangan sampai yang terjadi antara kakak dan adik tidak tegur sapa. Bukan tegur sapa, bukan tegur sapa sampai pengadilan. Bayangkan dari ayah yang sama, rahmi ibu yang sama, maka sampai ke pengadilan. Permasalahannya adalah karena tidak berjelas-jelas dari awal. Maka Allah Maha tahu, Allah Maha bijak, Allah Maha tahu segala-galanya. Maka Allah ingatkan kepada yusikumullah, wajib kamu kata Allah memperlakukan sistem warisan tersebut. Fa'tabiru ya ul absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.